Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami sedang berada di Poklasar Sejahtera, jenis usaha industri pengolahan kerupuk ikan dan udang, Desa Takisung, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut. Baik. Selanjutnya, kami akan melihat dan mempraktekkan langsung pengolahan kerupuk ikan dan udang. Ikuti kami terus ya. Bye. Haluskan bawang putih 1 ons atau 1 bongkol. Tambahkan 1 butir telur ayam. Tambahkan baking powder 1 sendok teh. Tambahkan air secukupnya. Blender hingga bumbunya halus. Setelah semuanya halus, lalu campurkan dengan 1 kg daging ikan tenggiri yang sudah dikerok, dipisahkan dari tulang dan kulitnya. Apabila daging ikannya belum halus, maka harus dihaluskan lagi menggunakan chopper. Setelah semuanya halus, matikan choppernya. Lalu masukkan semua adonan ke dalam spiral mixer. Daging dan bumbu yang tersisa di chopper bisa kita tambahkan air agar tidak ada yang tersisa lagi di dalam chopper. Timbang garam sebanyak 50 gram. Lalu campurkan garam 50 gram ke dalam adonan. Tambahkan 2 sendok kecil atau 2 sendok teh vicin. Tambahkan 2 sendok kecil atau 2 sendok teh gula. Tambahkan penyedap rasa atau Royco secukupnya. Nyalakan mixer spiral lalu tuangkan tepung tapioka secara bertahap. Jangan habiskan tepungnya untuk mengadoni adonan yang lengket nanti. Mixer selama 30 menit. Tambahkan air secara bertahap sebanyak 500 ml. Sambil aduk manual menggunakan centong agar memastikan tidak ada tepung yang menggumpal. Setelah 30 menit, matikan spiral mixernya. Sebelum kita mengadoni adonannya, kita cuci tangan terlebih dahulu. Keringkan dan pastikan tangan tidak basah lagi. Sebelum mengadoni adonannya, sebaiknya tangan kita dibaluri terlebih dahulu menggunakan tepung yang masih tersisa. Lalu, taruh ke atas meja yang beralasan seng dan dibaluri tepung agar tidak lengket. Bisa juga ditaruh di ceper atau apapun yang bisa untuk menguleni adonan.
Pastikan tempat atau wadahnya bersih dan anti lengket. Uleni sampai merata. Jangan ada lagi yang menempel di meja. Jangan sampai ada gumpalan-gumpalan tepung di dalam adonan tersebut. Jika adonan masih ada yang menempel, tambahkan tepung tapioka secukupnya. Tetapi jangan terlalu banyak. Jika terlalu banyak, tepung adonan akan menjadi keras. Uleni sampai kalis dan halus. Setelah adonannya halus dan tidak lengket di meja lagi, padatkan adonannya agar adonannya padat dan tidak ada rongga lagi. Lalu bentuk memanjang atau sesuai selera. Setelah itu, masukkan ke dalam panci kukus. Tetapi sebelum itu oleskan minyak goreng terlebih dahulu ke adonan, agar adonan tidak lengket satu sama lain. Lalu, tutup panci dan kukus selama 30 menit. Setelah dikukus, dinginkan adonan di freezer, bisa juga di suhu ruang, sampai adonan tersebut keras. Setelah didinginkan sampai mengeras, lanjut ke tahap pemotongan. Setelah potong menggunakan mesin potong. Tetapi pada saat kami kunjungan belum sampai ke langkah pemotongan menggunakan mesin potong. Kami hanya sampai ke pendinginannya saja. Adonan kerupuk yang sudah dikukus boleh dimakan, dan kami berkesempatan untuk mencicipinya setelah dipotong-potong menggunakan mesin potong. Jemur selama 2-3 harian. Apabila cuaca tidak mendukung, bisa dikeringkan menggunakan oven. Dengan suhu 45 derajat, diperlukan satu gas 3 kilo untuk mengoven selama 8 jam. Setelah dijemur selama 2-3 harian, kerupuk sudah siap digoreng atau dikemas. Satu, lingkungan pengolahan. Lingkungan pengolahan atau bisa juga disebut sebagai lokasi produksi. Dalam hal ini, lingkungan tersebut harus terjaga dengan baik, bersih, dan aman. Harus ada sistem pembuangan angin yang lancar dan terbebas dari pencemaran lingkungan. Di pengolahan kerupuk Riani, ruang lingkup tentang lingkungan pengolahan sudah diterapkan karena bangunannya sudah memenuhi standar industri rumahan untuk membuat kerupuk, di mana tidak ada limbah di sekitar industri rumahan tersebut. 2. Bangunan dan fasilitas usaha. Tempat pengolahan produk pangan tadi harus didesain dengan baik dan terarah. Lebih bagus jika bangunannya luas dan dilengkapi fasilitas yang memadai, mulai dari ventilasi udara. Untuk rumah industri kerupuk Riani sudah diterapkan karena jendela ditutup dengan jaring dan terpal. Kenapa saya menyebutkan ada peralatan pengolahan yang lengkap? Karena di industri tersebut sudah ada alat-alat pembuatan kerupuknya. Contohnya blender ikan dan juga mixer pencampuran bahan-bahan pengolahan. Ada alat pemotong kerupuknya juga. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai kenapa saya menyebutkan bahwa di industri tersebut sudah menerapkan peralatan pengolahan yang lengkap. 4. Fasilitas sanitasi. Tentunya, proses sanitasi sangat dibutuhkan dalam sistem pengolahan produk pangan. Fasilitas sanitasi harus dipersiapkan dengan baik demi menjaga kebersihan lingkungan, bahan baku pangan, dan karyawan. Di industri rumahan Riani belum diterapkan dikarenakan hanya menyediakan tempat cuci tangan sebelum pengolahan. Selanjutnya, jadi kenapa saya 5. Sistem pengendalian hama.
Berikutnya ada sistem pengendalian hama yang sebenarnya bisa berjalan baik jika fasilitas sanitasinya juga lengkap. Selain itu, perusahaan juga perlu mencegah masuknya hama, misalnya dengan menutup lubang atau saluran masuk dan memasang kawat pada jendela ventilasi. Di industri rumahan Riani, proses ini belum diterapkan dikarenakan saat proses pendinginan adonan dikerumuni oleh hama atau lalat. Selanjutnya, jadi kenapa saya menulis atau menjelaskan di sana mengenai GMP kebersihan karyawan cuma mencuci tangan, karena emang yang saya lihat seperti itu. Yang saya tahu, saat pengolahan itu bisa menggunakan sarung tangan saat mengadon dalam pengolahan kerupuk, atau bisa juga masker agar ketika berbicara terhindar dari bakteri yang ada di mulut kita. Akan tetapi yang saya lihat di industri tersebut cuma mencuci tangan dengan bersih. Terima kasih. Menurut saya, pengendalian proses produksi pangan dengan GMP harus memiliki pengendalian proses. Di industri ini kami mendengarkan bahwa owner menjelaskan bagaimana ia mengawasi bahan baku datang yang lalu diolah hingga menjadi kerupuk. Ini diawasi oleh owner agar tidak terjadi penyimpangan proses. Jadi proses ini sudah diterapkan di industri rumahan Riani. 8. Manajemen pengawasan. Lanjut ke manajemen pengawasan. Dalam proses produksi makanan harus ada pengawasan sehingga penyimpangan yang bisa menurunkan kualitas produk bisa dicegah. Di pengamatan kami saat pengolahan kerupuk diawasi oleh owner, di mana owner mencontohkan cara pembuatannya dan mengawasi kami membuat. Jadi proses ini sudah diterapkan. 9. Pencatatan dan dokumentasi. Di bagian ini kami diberitahukan dari ownernya jika sudah melalui proses pengolahan atau pengolahan sudah selesai, maka masuk ke bagian dokumentasi dan pencatatan. Di sini mereka memberikan label kemasan, kapan dibuat dan kapan kadaluarsanya, dan pencatatan bahannya di label tersebut. Jadi, prosedur ini sudah diterapkan di industri rumahan Riani. Jika pabrik hanya menyediakan fasilitas cuci tangan sebagai satu-satunya fasilitas sanitasi, perlu dilakukan perbaikan untuk memenuhi standar kebersihan dan memastikan kualitas produk serta kesehatan karyawan. Berikut solusi yang dapat diimplementasikan. 1. Penambahan fasilitas sanitasi. Toilet yang memadai, seperti bangun atau sediakan toilet yang bersih dan cukup jumlahnya untuk kapasitas karyawan. Pastikan toilet memiliki ventilasi yang baik dan dilengkapi dengan air bersih, sabun, dan tisu atau kertas. Fasilitas cuci peralatan. Sediakan area khusus untuk mencuci peralatan kerja, seperti baskom besar dengan air mengalir dan deterjen food grade. Pisahkan area cuci peralatan dengan area cuci tangan untuk menghindari kontaminasi silang. Area sterilisasi. Tambahkan alat sterilisasi seperti autoclave, UV sterilizer atau air panas untuk membersihkan peralatan yang langsung bersentuhan dengan bahan produksi. 2. Peningkatan fasilitas cuci tangan. Sabun dan hand sanitizer. Seperti pastikan sabun cair dan hand sanitizer selalu tersedia di dekat fasilitas cuci tangan. Hair dryer atau tisu. Seperti sediakan alat pengering tangan atau tisu sekali pakai untuk menjaga kebersihan. Air mengalir, seperti pastikan di fasilitas cuci tangan mengalir dan tidak menggunakan air statis. 3. Penyediaan alat kebersihan pribadi (APD) atau alat pelindung diri. Seperti wajibkan penggunaan sarung tangan, masker, dan apron untuk karyawan yang bekerja langsung dengan bahan makanan
Pakaian kerja bersih seperti berikan pakaian kerja yang harus diganti setiap hari untuk mengurangi resiko kontaminasi. 4. Peningkatan infrastruktur pabrik. Drainase yang baik seperti perbaikan sistem drainase untuk mencegah genangan air yang dapat menjadi tempat berkembang biak bakteri atau serangga. Zona bersih dan kotor seperti pisahkan zona bersih atau produksi dan zona kotor atau pembuangan limbah toilet dengan jelas. 5. Pelatihan dan edukasi karyawan. Pentingnya sanitasi seperti ajarkan karyawan tentang pentingnya menjaga kebersihan pribadi dan lingkungan. Prosedur sanitasi seperti terapkan SOP yang jelas untuk mencuci tangan, membersihkan peralatan, dan menjaga kebersihan area kerja. 6. Kepatuhan terhadap regulasi. Audit sanitasi seperti pastikan fasilitas sanitasi pabrik memenuhi standar yang ditetapkan oleh BPOM, SNI, atau lembaga terkait lainnya. Inspeksi berkala seperti lakukan inspeksi sanitasi secara berkala untuk memastikan fasilitas tetap berfungsi dengan baik. Dengan penambahan fasilitas dan penerapan langkah-langkah di atas, pabrik Anda dapat meningkatkan kebersihan secara signifikan, menjaga kualitas produk, dan memenuhi standar sanitasi yang berlaku. Mengatasi masalah adonan yang dikerumuni lalat di pabrik membutuhkan pendekatan yang komprehensif untuk memastikan kebersihan, keamanan produk, dan kepatuhan terhadap standar sanitasi. Berikut adalah langkah-langkah solusi yang dapat diterapkan. 1. Identifikasi dan eliminasi sumber lalat. Cari sumber lalat seperti periksa area sekitar pabrik seperti tempat sampah, saluran air, atau bahan baku yang mungkin menjadi tempat berkembang biak lalat. Kelola limbah seperti pastikan tempat sampah tertutup rapat dan buang secara teratur. Periksa ventilasi seperti tutup celah atau lubang yang memungkinkan lalat masuk dari luar. 2. Peningkatan kebersihan pabrik. Jadwal pembersihan seperti terapkan jadwal pembersihan rutin untuk seluruh area produksi, terutama tempat penyimpanan bahan baku dan adonan. Disinfeksi area kerja seperti gunakan cairan disinfektan yang aman untuk makanan pada permukaan yang sering kontak dengan produk. Pengelolaan bahan baku seperti simpan bahan baku dalam wadah tertutup dan di tempat yang bersih. 3. Penggunaan alat pengendali lalat. Perangkap lalat seperti pasang perangkap lalat listrik atau lem perangkap di area yang sering didatangi lalat. Penyemprot lalat seperti gunakan insektisida food grade di area yang tidak langsung bersentuhan dengan produk. Pemasangan tirai udara atau jaring seperti pasang tirai udara di pintu masuk atau jaring kawat halus di ventilasi. 4. Modifikasi proses produksi. Tutup adonan seperti gunakan penutup atau wadah tertutup untuk adonan selama proses produksi. Produksi di area tertutup, pastikan area produksi tertutup rapat agar lalat tidak mudah masuk. 5. Pelatihan dan kepatuhan karyawan. Peningkatan kesadaran seperti latih karyawan tentang pentingnya sanitasi untuk mencegah lalat. Kepatuhan terhadap SOP seperti terapkan prosedur operasional standar atau SOP yang mencakup langkah-langkah kebersihan. 6. Kerjasama dengan profesional. Jika masalah tetap berlanjut, hubungi ahli pengendali hama seperti gunakan jasa pest control profesional untuk penanganan menyeluruh.
audit kebersihan seperti lakukan audit kebersihan secara berkala untuk memastikan standar sanitasi terpenuhi. Langkah-langkah ini jika diterapkan dengan konsisten akan membantu mengurangi bahkan menghilangkan lalat dari area produksi Anda. Masalah karyawan pabrik pengolahan makanan yang hanya mencuci tangan saat pengolahan dan tidak memakai alat pelindung diri atau APD dapat berdampak serius pada kualitas produk dan kesehatan. Berikut adalah solusi untuk mengatasi masalah ini. 1. Penegakan aturan dan SOP sanitasi. Buat prosedur operasional standar atau SOP. Tetapkan SOP yang mengharuskan mencuci tangan sebelum dan selama proses kerja serta pemakaian APD yang sesuai, sarung tangan, masker, apron, hairnet, sepatu khusus. Pastikan SOP disosialisasikan secara jelas dan tertulis di area kerja. Inspeksi dan pemantauan. Lakukan inspeksi harian untuk memastikan karyawan memenuhi aturan sanitasi dan penggunaan APD. Penyediaan fasilitas dan APD. Menyediakan APD yang memadai. Pastikan karyawan memiliki akses mudah ke APD seperti sarung tangan, masker, hairnet, dan apron sekali pakai atau dapat dicuci. Area ganti pakaian. Siapkan ruangan khusus untuk karyawan mengganti pakaian kerja dan menyimpan APD dengan rapi. Fasilitas cuci tangan lengkap. Sediakan air mengalir, sabun, dan hand sanitizer di beberapa titik strategis. Pasang panduan pencuci tangan yang benar di dekat fasilitas tersebut. 3. Pelatihan dan edukasi. Pentingnya higienitas. Berikan pelatihan rutin tentang pentingnya kebersihan pribadi, sanitasi, dan dampaknya terhadap kualitas produk. Jelaskan resiko kontaminasi makanan yang dapat berdampak buruk pada kesehatan konsumen dan reputasi perusahaan. Demonstrasi pemakaian APD seperti ajarkan cara memakai dan melepas APD dengan benar untuk mencegah kontaminasi. 4. Pemberian insentif dan teguran. Insentif: berikan penghargaan kepada karyawan yang disiplin dalam menjaga kebersihan dan menggunakan APD. Teguran: terapkan sistem teguran atau sanksi bagi karyawan yang tidak mematuhi aturan sanitasi, namun pastikan pendekatan ini tetap bersifat edukatif. 5. Pengawasan manajerial. Supervisor kebersihan. Tunjuk seorang supervisor untuk memastikan kebersihan dan pemakaian APD di seluruh area produksi. Audit kebersihan. Lakukan audit sanitasi dan kepatuhan secara berkala. 6. Kepatuhan pada regulasi. Patuhi standar yang berlaku. Pastikan pabrik Anda mematuhi regulasi dari BPOM, ISO 22000 atau standar lainnya yang relevan dengan pengolahan makanan. Dokumentasikan semua pelatihan, inspeksi, dan tindakan perbaikan untuk menunjukkan komitmen terhadap kebersihan dan keamanan pangan. Dengan pendekatan yang terstruktur ini, pabrik dapat meningkatkan kepatuhan karyawan terhadap standar sanitasi dan penggunaan APD yang akan berdampak positif pada kualitas produk dan keselamatan kerja.